Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji PPG Daljab tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Devi Ambarwati Suryani. Saya mengajar di SDN Negeri 1 Rawajitu Utara, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Jambi dengan NIM RTA 2G125185. Saya akan melakukan uji praktek pembelajaran pada kelas 5 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi Pancasila dalam kehidupanku. Mohon masukan dan saran kepada Bapak Ibu semua agar bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Masih tetap semangat? Semangat. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, yang biasa memimpin doa siapa di sini? Ya, Saudara Pandu, silakan dipimpin doa dari situ aja, nah, nggak apa-apa, duduk aja. Sabar, sebelum kita belajar kita baca doa dulu ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berikan kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan walafiat sehingga kita masih dapat belajar seperti sebagaimana mestinya. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang masih ingat Garuda Pancasila? Nah, coba kita bernyanyi, berdiri semua coba. Ya, posnya siap ya. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan mendukung pada proklamasi setia
Ibu akan mengingatkan kalian. Kalian masih ingat nggak pada simbol-simbol Pancasila? Masih? Kalau masih? Ya, simbol-simbol Pancasila. Ada apa saja? Ya, coba kalau kita hanya seperti itu saja nanti ada yang lupa. Coba ada tepuknya? Ada tepuk Pancasila? Nah, mari kita tepuk Pancasila dulu yuk. 1, 2, 3. Pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, siswa nantinya mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa mampu menguraikan makna nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar lambang negara Indonesia, tapi Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dia memiliki nilai makna. Makanya kita akan belajar tentang nilai-nilai yang mengandung apa keseharian kita ya. Coba kalian simak. Sebelum disimak, Ibu akan membagikan buku paket ya. Satu-satu ya nanti ya. Ya. Jangan ribut. Dah, kalian buka halaman 6. Di situ diperhatikan, di situ ada lambang negara Indonesia. Kalau kurang jelas bisa kalian lihat di papan tulis ini ya. Ya, Bu. Ya. Coba dilihat sambil diingat-ingat. Ya, coba perhatikan ke sini semua. Sama aja ya. Kalian tahu ini apa? Tahu. Ya, Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila di sini dijelaskan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan. Hari Proklamasi Kemerdekaan itu jatuh pada tanggal berapa anak-anak? Iya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, makanya setiap tanggal 17 Agustus itu adalah hari istimewa, ya. Dimana kalian libur sekolah untuk memperingatinya. Dimana kalian apa coba? Di tanggal 17 Agustus itu kalian mengikuti kegiatan lomba. Iya, dengan kita lomba bersih desa seperti itu. Kira-kira dengan kita ikut lomba tersebut, kita sudah menanamkan belum nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita? Sudah ya? Ya, kita ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kemudian selain itu di sini dijelaskan 45 helai bulu di leher. Jadi ini berjumlah 45 ya. Kemudian ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Jadi ada 17 bulu di masing-masing sayap ini berjumlah 17 ya. Kemudian 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor di sini.
Dia berjumlah 19 ya. Ya, kemudian ada 8 bulu pada ekor. Bulunya itu ada 8 ya. Ya. Dan ini adalah lambang atau simbol Pancasila. Bisa kalian lihat di sini ya. Lambang Pancasila. Coba sila pertama pada Pancasila dilambangkan oleh apa? Bintang. Kemudian ada nggak di sini bintang? Dia terletak pada di tengah-tengah ya. Dia bintang emas, kemudian berlatar background di hitam. Kemudian sila kedua Pancasila dilambangkan oleh apa? Rantai. Di mana lambangnya? Rantai ya. Ya, dia terletak di sebelah sini ya, rantai. Kemudian ada pohon beringin. Di mana pohon beringinnya? Ya, di sini ya. Kemudian ada kepala banteng. Serem ya yang ini ya. Ada kepala banteng. Ini merupakan sila berapa? 4. Sila keempat dalam Pancasila. Kemudian ada padi dan kapas. Padi dan kapas itu yang terakhir. Ya, sila kelima. Sekarang ibu tanya, bunyinya. Kalau tadi kalian tahu sila ke-1 itu dilambangkan oleh bintang, kemudian sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Sekarang ibu mau tanya, bunyi dari sila kedua. Coba ibu tanya yang namanya Rezi. Ada nggak? Ada, Bu. Iya. Tidak semena-mena. Oke. Ibu tanya bunyinya. Bunyinya. Coba ada yang lainnya. Bunyi sila kedua Pancasila masa nggak tahu lambangnya tahu? Iya dah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beri hapus dulu. Iya, kalau ditanya seperti itu jangan hanya simbolnya saja. Sila pertama pada Pancasila berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Sila keempat? rakyat Dia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya sudah, bunyinya sudah kan ya. Sekarang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Setiap 5 ini ada nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Apa aja? Ayo. Bintang itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dia memiliki nilai ketuhanan, nilai ketuhanan. Kemudian yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia memiliki nilai apa nak? Kemanusiaan. Kemudian yang ketiga persatuan Indonesia. Punya nilai apa? Persatuan. Keempat kerakyatan. Kelima coba ibu tanya masa ini aja ya. Kelima keadilan. Sudah tahu ya, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan. Sekarang kita akan bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, ketuhanan. Ketuhanan ini bagaimana maksudnya? Bebas memeluk agama masing-masing. Iya, nah pintar, bebas memeluk agama masing-masing. Bahwa setiap makhluk hidup yang bernyawa, khususnya manusia, bebas untuk menentukan atau memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang berikutnya apa lagi selain itu? Apa? Memiliki sikap saling menghargai antar umat beragama. Contohnya seperti ini di dalam kehidupan sehari-hari kita ya di kelas. Mungkin si Selin, contohnya dia beragama Islam. Misalkan si Tasya beragama Katolik.
beribadah, walaupun dia bukan Islam, dia tetap beribadah. Nah, sikap yang ditunjukkan Sherin terhadap si Tasya ini bagaimana? Saling menghargai atau tidak? Apa mengganggu? Saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai. Seperti itu contohnya ya, salah satunya. Paham? Kemudian yang kedua ada nilai apa tadi? Manusia. Nilai kemanusiaan. Apa nilai kemanusiaan? Tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya, masih belum pas. Ada yang lebih pas lagi jawabannya mungkin. Nilai kemanusiaan itu, ibu jawab sendiri ya. Itu adalah hak dengan kewajiban kita harus setara ya. Kita terhadap orang lain itu tidak boleh apa? Tidak boleh ya semau kita sendiri seperti itu. Contohnya di kelas kalian juga mendapatkan hak, selain hak juga mendapatkan apa? Menjalankan apa? Kewajiban. Sebelum kalian menuntut hak, hendaknya kalian apa? Melaksanakan kewajiban. Kewajibannya apa coba ibu tanya? Kewajiban kita apa coba? Sebagai kalian ini sebagai siswa. Ayo. Kewajiban itu apa? Kewajiban yang harus sesuatu yang harus dikerjakan. Jika hak apa hak? Kalau hak apa? Ayo Ega, hak itu apa? Ayo, semangat enggak ini? Semangat. Apa kenyang? Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang kodratnya sudah memang kita harus terima. Contohnya kalau hak kalian mendapatkan ilmu, pengetahuan dari bapak ibu guru, mendapatkan nilai. Kemudian setelah itu ada kewajiban kita sebagai siswa SDN 1 Rawa Jitu Utara. Hendaknya kita yang pertama mematuhi aturan sekolah. Iya, seperti itu di sekolah. Memakai seragamnya disesuaikan hari Senin sampai hari Kamis apa? Pakai kaos kaki enggak ini? Ya, seperti itu. Itu kewajiban mengerjakan tugas. Nah, paham nggak sampai sini? Kemudian yang ketiga ada nilai persatuan. Dengarkan baik-baik setelah ini nanti ibu tanya paham atau tidak. Setelah kalian jawab paham, nanti ibu kasih tugas ya. Jadi lihat ibu ya, perhatikan ibu ya. Kemudian yang ketiga ada nilai persatuan. Apa sila tadi? Sila ketiga? Warna ini. Itu simbolnya. Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Artinya kita sebagai manusia, makhluk individu tidak bisa hidup tanpa orang lain kan? Iya, nah selain itu juga kita hidup di Indonesia harus menghargai satu sama lain. Gak mungkin kan kita tinggal di desa Sungai Sidang, sukunya misalkan Melayu aja. Pasti ada suku Jawa, ada Lampung, ada suku Sunda, ada Betawi dan lain sebagainya. Begitupun dengan agama. Gak mungkin agamanya Islam semua. Pasti agamanya ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik seperti itu. Nah, kita sebaiknya bagaimana untuk menyikapi perbedaan itu? Bagaimana? Saling apa? Saling menghargai. Saling menghargai atau toleransi. Iya. Selain itu juga kita harus apa? Seperti semboyan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda. Iya, berbeda-beda tapi tetap satu. Di Indonesia itu banyak macamnya. Untuk itu, untuk mempersatukan semuanya, itu kita dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Jelas? Nah, kemudian silakan berapa? Kerakyatan. Iya, yang dipimpin oleh hikmat di Beja dalam permusyawaratan perwakilan di
seperti kita mengikuti pemilihan umum. Atau apa? Apa coba yang milih presiden, wakil presiden itu apa? Apa coba? Pemilu. Kita sebagai warga negara Indonesia, untuk itu kita berhak mengeluarkan apa? Suara kita, seperti itu. Kita udah ikut dia di lingkungan. Nah, seperti kalian lomba itu kan udah ikut serta ya dalam merayakan ya. Iya, berbaur sama lingkungannya. Kemudian sila yang kelima. Nilai-nilai yang terkandung sila kelima ada apa? Ada apa, Serin? Keadilan. Keadilan. Iya, bahwa kita itu tidak boleh membeda-bedakan. Semuanya sama, tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Iya nih, seperti di dalam kelas nih. Oh, dia itu cantik, sama Bu Devi dapat nilainya besar, sedangkan dia nilainya kecil. Nggak boleh. Sama aja ibu itu nggak adil. Jadi ibu menilai sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan jawaban kalian. Boleh pilih kasih. Paham nggak? Paham ya ini? Sudah paham? Ini gambar apa? Gambar apa? Pancasila. Ini adalah lambang negara mana? Indonesia. Ya, ini simbolnya. Simbolnya. Ini penjelasannya. Penjelasannya. Sampai di sini ketiga gambar ini maksud apa enggak? Masuk. Jelas? Jelas. Ketika nanti dikasih tugas jelas apa tidak? Jelas. Jelas ya? Siap nggak dikasih tugas? Siap. Ya, siap. Nah, tugasnya ibu akan memberikan tugas kelompok. Jadi ini sudah ada kelompoknya belum? Sudah. Duduk sesuai kelompoknya? Satu kelompok ada berapa orang? 5. Ya, namanya mungkin belum ya? Ibu kasih nama. Kelompok sebelah kanan ibu itu kelompok mawan. Sebelah hadapan ibu sini, depan ibu, kelompok melati. Sebelah kiri dari tangan ibu kasih nama apa? Astar. Iya, jadi nanti ibu kasih tugas satu kelompok, satu LKPD tugasnya ya. Itu nanti kalian isi bersama-sama, didiskusikan dengan temannya ya. Nanti yang nulis satu orang, kemudian kalau jika sudah satu orang dari satu kelompok kalian perwakilan ya, boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jelas? Jelas, tugasnya sama saja seperti yang tadi ibu jelaskan di situ ya nak ya. Di situ ada simbol Pancasila, bunyinya bagaimana, lambang Pancasila sila ke-1 bintang, misalkan bunyinya gimana, contoh sikapnya dalam kehidupan sehari-hari gimana. Jelas? Siap? Siap? Sekali lagi siap? Oke, ibu bagi dulu tugasnya ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian mengerjakannya. Tulis nama kelompoknya saja ya. Sini. Yuk kerjanya bareng-bareng sama temennya. Bareng-bareng ya. Sudah dapat semua? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua? Nah, perhatikan cara pengisiannya Ibu Bibi. Ini nama cukup kalian tuliskan saja nama kelompoknya seperti kelompok wah, ini mati. Ini Astar ditulis Astar. Kelas 5 ya di sini. Ini ada simbolnya, bunyinya itu apa? Sikap dalam kegiatan apa? Dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa? Yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Di sini disuruh menyebutkan 3. Jelas? Dah, jika jelas, sekarang boleh dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian mengerjakannya. Nggak boleh ribut ya.
Sudah? Belum. Kenapa ribut? Nggak boleh ribut ya. Ya, waktunya 15 menit. Sudah, teman-teman. Kemudian sikapnya bagaimana ya? Sudah? Ada yang sulit? Gak apa-apa ditanyakan, tidak sulit. Bintang, ini bunyinya dia. Ini sikapnya gimana yang ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ini sudah. Saya kerjain Manusia di sini biar temannya tahu. Ya, satu bintang. Ini bunyinya gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Sikapnya itu bagaimana? Tadi yang sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian rantai, bunyinya seperti apa? Sikapnya seperti apa? Tuang beringin, bunyinya apa? Sikapnya apa? Ya. Coba kerja kelompok yang dikatakan kerja kelompok itu apa? Bersama-sama mengerjakan suatu masalah hingga menjadi hasil itu dengan bekerja sama. Setelah ini nanti Ibu nilai kelompok siapa yang memiliki kekompakan yang apa? Jadi itu yang kompak, dia itu nggak mikir nggak cuma satu orang aja ya. Ini kerja kelompok. Ayo, 15 menit. Ya Bu, ini Apa tidak rajanya nanti? Sudah belum? Nanti kalau sudah Ibu acak ya, bukan cuma kelompok ini aja, Ibu bisa menunjuk kelompok nastar untuk menjawab, kelompok melati atau kelompok mawar dulu ya.
Saya ada kelompok saya ini mengatakan kualitas kemudian itu bunyikan dan ketika oleh Ikhwan Ayo, sudah belum? Ayo, sebentar lagi. Ya,
Ayo cepet ya, nanti waktunya nggak cukup. Apa kelima apa? Kelompok Hasta udah. Ini kenapa nih? Nggak boleh tidur. Yo. Sikapnya tadi kalau di pertama kan Tuhan yang Maha Esa. Sikapnya gimana contohnya? Seperti apa? Dia berhubungan dengan nilai ketuhanan. Artinya gimana? Yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang sudah Ibu tuliskan tadi. Ayo, cepat ya. Ada lagi. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, dia mencerminkan sikap apa? Di sini ada kemanusiaan yang ada di Belanda, Persatuan Indonesia, perayaan hikmat kerjasama dalam kemanusiaan yang kelak. Dan tulis. Terserah kalian mau menyebutkan berapa ya. 1 boleh, 2 boleh, 3 malah lebih baik. Yang sudah Ibu jelaskan tadi kan ada ya. Ya, di situ contohnya. Di situ. Sudah kelompok ini? Sudah. Oke. Diteliti kembali ya. Jika ada yang salah silakan boleh diperbaiki sebelum nanti dipresentasikan. Jadi nanti kalau udah semua nih maju satu-satu ya, perwakilannya satu kelompok satu orang maju ke depan. Apa nak? Iya,
temannya salah atau tidak, boleh diberi masukan lagi. Kita sama-sama saling belajar. Jelas? Ya, siap ya? Ya. Coba untuk kelompok Melati, silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu. Ayo maju ke depan, silakan. Salah satu dari perwakilannya siapa? Ya, Naomi, maju Naomi. Yang lainnya diperhatikan ya, ketika temennya maju ya. Yo, sini nak, sini. Ya, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Melati. Terus apa? Saya ingin mempresentasikan. Kalau di depan nggak boleh nanya ya. Hasil kerja kelompok kami. Dan dibacakan. Bunyinya yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua kemanusiaan. Begini nah, kalau presentasikan. Simbol Pancasila, bintang, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sikap beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Ya. Ya, ayo. Simbol bintang, bunyi ketuhanan yang Yang Maha lainnya diam. Esa. Sikap Dengarkan. beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Ya. Dua, rantai kemanusiaan. Kedua, dilambangkan oleh rantai. Dua, dilambangkan oleh rantai. Bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Tiga, simbol kolam beringin. Bunyi Ya. Kesatuan Indonesia. Sikap rela berkorban demi bangsa. Empat, bunyi traktaten yang dibikin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Sikap mengikuti pemilihan umum. Simbol padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap memberikan bantuan yang memerlukan. Iya, memberikan bantuan bagi yang membutuhkan mungkin ya, gitu ya. Ya, coba masing-masing dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan tidak terkait dari teman kalian yang presentasi di depan? Enggak. Ada yang salah? Enggak. Apa yang salah tadi? Ayo, nggak apa-apa. Yang salah tadi sila keberapa dia menyebutkan? Ayo, sila keberapa Sherin? Ayo, jika salah sila keberapa dia salahnya? Berapa? Yang kelima. Yang kelima coba bunyinya apa yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikapnya apa coba? Memberikan bantuan yang memerlukan. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Iya, seharusnya apa memang? Coba. Sila kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. artinya kita harus adil, ya, adil dalam memberikan apa? Ya, kita tahu orang yang kesusahan kita bantu. Terus kemudian kita tidak boleh membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Ada yang lain lagi, ayo kelompok apa ini? Mawar. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah benar? Ya, sekian yang dapat saya sampaikan.
Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini dari kelompok Mawar. Saya di sini akan Apa? Mempresentasi presentasikan hasil kerja kelompok. kerja kelompok kami. Ya, dibacakan nak. Lainnya perhatikan tadi bagus ya. Satu kita ketuhanan yang Maha Esa, beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, Ya. menghormati mana terhadap orang lain. Ya. Pohon beringin persatuan Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Oke, bagus. Keempat, kepala banteng kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan Ya. mengikuti pemilihan umum. Lima, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersikap adil sesama memberikan bantuan. Iya. Ya, sepertinya sudah paham ya. Ya, sama tidak sama jawaban kalian atau ada yang berbeda pendapat dari kelompok lain? Ayo, ada nggak? Tidak sama? Sama ini sama menyamakan hasilnya apa kalian sudah benar-benar tahu jelas? Jelas apa enggak? Paham? Paham. Sudah, ayo. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya coba ke sini, sini aja dinilai. Kemudian kelompok yang terakhir kelompok berapa? Kelompok berapa? Astar, mana kelompok Astar? Ya, silakan maju, ayo. Ayo, Zarin, maju Zarin. Ayo, Zarin, maju. Gak apa-apa, maju, ayo. Ayo, berdua. Tidak boleh seperti itu, harus semangat. Tidak boleh, walaupun kita waktunya sudah sama. Iya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Hai Sherry. Dari kelompok mana nak? Astar, ya. Jelaskan mau ngapain di situ. Ayo. Yang keras, yang keras. Biar ibu terdengar. Ketuhanan yang Maha Esa. Dari dada saja, Bu. Ya, terus yang kedua. Ke manusia ya tinggal kamu lihat aja. Kalau dia itu rantai bunyinya gimana? Sila kedua. Terus sikapnya menghormati yang bagaimana? Terus yang ketiga. Ke ini dibaca yang keras biar temannya tahu. Dalam permusyawaratan, ya temannya gitu kalau salah dilihat, ya. Tadi ada yang kayaknya salah tadi. Sudah, ya. Coba kita sama-sama lagi ya. Sudah, diakhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk diri sendiri dulu. Ya, jadi ya tadi sudah jelas belum? Sila pertama pada Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sikapnya bagaimana? Kita sebagai
harus seimbang ya. Ya, antara hak dan kewajiban seperti tadi contohnya. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Artinya kita hidup di Indonesia tidak hanya agama Islam, tidak hanya apa? Sukunya suku Lampung, Jawa, tapi banyak macamnya. Untuk itu disatukan dengan Indonesia Tunggal Ika. Kemudian yang keempat, kerakyatan. Tanpa kita sadari kita sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ayah kalian, mama kalian. Kalian belum 17 tahun kan? Belum. Mereka mengikuti apa? Pemilu. Artinya berhak ya menggunakan hak suara mereka. Kalian ikut serta jika ada kegiatan di lingkungan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya semua orang itu wajib menerima hak, kewajiban, tidak boleh membanding-bandingkan, harus sama. Misalkan nih, kalian punya teman, kalian bekalnya kalian pakai, nggak usah yang enak-enak ya, pakai 3 tempe. Kok teman kalian ada 4 seperti itu ya? Kira-kira temennya 3, makanannya 4, adil atau tidak kalau dibagi? Tidak. Maka kalau misalkan mau dibagi ya sedikit-sedikit. Kalau tidak dibagi, tidak dibagi. Ya sama, nggak boleh. Ini yang banyak, ini kalau tidak dikasih nggak boleh. Itu membeda-bedakan. Ya, itu belum mencerminkan kelima sila Pancasila. Itu nilai dulu ya. Ini ibu nilai kekompakannya juga, ya kerjasamanya juga. Ya, coba yang ibu panggil silakan maju ke depan, ambil tugasnya. Kelompok Aster, mana kelompok Aster?